Gimana? Sebuah lagu berjudul Non Migas yang sederhana karya Mehong. Ganja bukan dari Jamaika. Ganja Medan Aceh pun ada. Ganja tak sayang uang. Ganja yang penting senang melayang. Asap-asap menari-nari, lingkaran angan-angan. Sayang ganja dilarang negara, padahal non migas yang sederhana. Dibilang Nero si Anu, padahal bila disuruh pun aku tak mau. Biar aku bebas menggelar karyaku, segala kritik membangunlah yang ku tunggu. Jangan samakan aku dengan yang lebih dulu. Jangan padamkan api semangatku. Gak nyombong ini yang paling baru. Gak nyombong untuk bangsa dan tanah airku. Indonesia, Indonesia. Ada yang lepas airnya. Nongkrong lagi di tempat paling ajib di bilangan Jakarta Timur. Iya. Jadi ini bisa kita bilang Mas Didi adalah apa namanya pemenang dari kuis AGS. Ingat nggak lo Bang? Yo, pas puasa ya. Iya kan? Jadi AGS adalah anak gaul seni. Anak gaul seni. Iya. Mantap. Iya, tapi yang udah jawab sebelumnya kayak ada anak gaul Soleh itu juga menang. Oke. Ada anak gaul apa lagi tuh? Banyak sih ada beberapa yang jawab. Tapi ini paling top nih. Ini paling top. Langsung datang nyerahin apa? Jawaban. Gue ikutan kuis. Anak gaul seni. Oke. Pemirsa RCTI TV, kali ini udah ada kedatangan tamu spesial. Spesial pakai telur lagi. Mas Didi. Oh iya. Aduh. Kenalin dong Bang Chan. Mas Didi itu siapa Mas? Mas Didi ini salah satu senior teater di Indonesia. Mas Didi. Apa kabar Mas Didi? Baik. Baik ya Mas ya. Tetap awet muda Mas Didi. Iya. Guys gini-gini aja, dulu ketemu di Bulungan pada zaman itu gitu. Mas Didi begini gitu kan. Asik. Lama gak ketemu, ya gini juga. Iya, karena
karena gaulnya sama ABG terus. Oh iya, Nah, itu Mas. ngaruh bro. Yang ngaruh. nggak pernah beda tuh dari Mas Didi cuma apa ya? Spiritnya. Spiritnya nggak pernah beda ya. Gila, jadi itu kalau Tetep kita ketemu high Mas Didi, terus. kayak bersemangat terus gitu. Mantap. Menulari gitu. Frekuensi, Positif, ya kan? frekuensi. Manusia, frekuensi itu kan bisa diajak berpikir seni, berpikir Iya. ini terus nggak pernah berubah itu tuh. Yang menarik gitu. Mas Didi lagi sibuk apa sekarang? Iya, jadi kait yang tadi Reno bilang AGS toh. Jadi sempat aku nonton YouTube yang kalian bikin. Wah, oke juga nih gitu kan. Ada sayembara tentang bagaimana AGS ini menjadi satu nama yang punya nilai ya untuk generasi-generasi anak-anak milenial gitu. Jadi begitu aku nonton, aku langsung kepikiran bahwa AGS ini langsung aku berpikir ini tempat anak-anak gaul seni. Di situ ada seni musik gitu kan, kemudian ada seni tradisi misalnya kayak lenong atau cerita pendek, bahkan seni rupa, bahkan juga seni teater yang ada yang di dalamnya ada seni peran. Nah ini yang kemudian aku pikir AGS ini nanti ke depannya pelan-pelan ya kita program lah, kita market ini jadi kantong kesenian. Artinya ya mudah-mudahan dari ruang ini ya kita bisa ngerangkul kawan-kawan yang ada nggak cuma di timur, ya selatan, ya pokoknya seluruh wilayah Jakarta. Kalau memang mereka minat untuk datang ke kita terima, kita rangkul, bahkan kedepannya kita akan bina, ya kan, gitu loh Chan. Tapi ntar Mas Didi bantu bina. Oh iya, iya itu. Iya dong, langsung dipalak. Iya. Jadi AGS tuh nggak cuma center point untuk Jakarta Timur, tapi seluruh DKI bahkan Indonesia. Iya, betul. Iya Mas Didi. Aku pikir itu. Ya gitu ya. Gitu. Mantap, asik. Nah itu yang tadi Reno bilang kenapa aku tertarik itu karena ya kebetulan ruang-ruang kayak seperti ini ya banyak di Jakarta gitu, tapi dia temporer. Gua nggak kepengen kalau itu cuman sesaat, tapi ini harus terus berjalan gitu. Artinya walaupun nggak ada lo, walaupun nggak ada Reno, ya ini terus nanti sistemnya terus ada, terus jalan. Betul. Ya kebetulan AGS ini kan digagas sama Bang siapa? Bang Tony. Nah, Bang Tony ini menariknya yang aku ngobrol-ngobrol ke Bang Tony, ya beliau orang yang senang seni. Iya. Ini musik kayaknya ini frekuensi yang paling penting. Gitu. Jadi frekuensi itu yang mengantar aku ke sini, ya ketemu lo orang, ya ayo gitu. Inilah momentum kita untuk berbagi, momentum kita untuk membina gitu ya. Ya itu yang aku pikir yang harus kita lakukan, terutama gua ya. Sikat nih balik. Sikat. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Jadi kalau gue bilang apa? Tempat AGS ini nggak hanya untuk tempat menangkap nada doang, tapi tempat menangkap apa segala imajinasi. Betul, begitu. Ya, imajinasi ini yang menjadi menarik karena ini anugerah imajinasi ini. Bagaimana kita dari sesuatu yang kecil tapi kita berpikirnya besar gitu ya. Nah, itu yang menarik. Jadi mimpi-mimpi untuk kita menjadikan seni bagian dari kehidupan kita bermasyarakat, aku pikir ini yang harus teman-teman generasi muda ini bangun ya, dilatih untuk bahwa ke depan ini justru kesenianlah yang akan menjadi satu dasar untuk bermasyarakat. Aku pikir pemersatu lah ya, pemersatu bangsa ya. Pemersatu ya, seni dan budaya. Jadi ya maaf, banyak mereka yang bicara tentang kesenian tetapi
yang tadi ku bilang proses untuk merangkul ini menjadi sebuah sebuah sinergi untuk terus. Ini yang lemah. Banyak ruang-ruang kelihatannya kesenian, tapi kok mana orang-orang seninya gitu. Iya. Nah, kita jangan sampai seperti itu loh, Cang. Iya. Karena Harus apa? beregenerasi. Iya, karena lu kebetulan di ruang itu, Reno di ruang itu. Ya apalagi aku yang tadi ku bilang seni teater lah yang akan bisa meramu itu semua. Ya, bahwa di teater itu ada musik, di teater itu ada seni rupa, ada tari gitu. Nah, ini sebetulnya mungkin termasuk menjadi satu ide gitu untuk kita merangkul teman-teman yang ada di ruang-ruang itu nanti. Oke, gue makin tergelitik nih. tergelitik apa? Jadi penasaran sebenarnya proses panjangnya Mas Didi sampai saat ini yang gue harus. Iya. Bukan cuman gue tapi teman-teman yang milenial generasi muda yang sekarang harus tahu dan apa ya kerangsang gitu ya, Mas Didi. Iya, sebetulnya kesenian itu ternyata memang nggak hanya sekedar aku pengen memahami dunia kesenian, itu ternyata nggak bisa cuma sekedar memahami, tetapi dia memang punya kayak semacam spirit bahwa seni ini akan menjadi satu kekuatan gitu. Jadi awalnya ya boleh dibilang yang tadi Chandra bilang nyambung gitu ya. Dari remaja tuh gua udah akrab lihat orang-orang yang berkesenian di Bangka Belitung itu. Jadi remajaku itu udah ini cuma ngelihat aja, nggak masuk ngelihat orang belajar konsentrasi, ngelihat orang belajar pola tubuh, pola vokal, gitu-gitu kan. Ini apa gitu? Sebetulnya aku belum tahu arahnya kemana. Lihat aja. Iya, cuma ngamati aja Itu gitu. tahun berapa tuh? Ya SMP gua. SMP di Belitung. Tahunnya tahun berapa ini Mas Didi? Penasaran banget kayak sama umurnya Mas Iya, Didi. 80-an lah, 80-an. Di Bangka Belitung, di Belitungnya. Di Belitung ya? Di Mas Belitung. Didi dari Belitung berarti? Belitung, gua di Belitung. Jadi mereka latihan itu di bawah gunung. Oh, 2 gunung. Di bawah gunung. Latihannya serem, bro. Serem. Kalau sekarang itu nggak pernah ada metode-metode pola-pola latihan yang seperti yang aku lihat. Latihan itu malam di alam terbuka di bawah kaki gunung, sama instrukturnya itu kita dibawa ke satu tempat yang mata kita ditutup gitu. Kita ditaruh di satu titik, kemudian yang lain ditaruh di satu titik, nggak ngelihat, kita hening, kita disuruh untuk mendengarkan bunyi alam apa gitu-gitu tuh. Gue bilang ini ngeri ya latihannya. Cuman aku ya cuman ngeliat aja, ngamatin aja. Nah, suatu waktu begitu aku ke Jakarta, aku mau sekolah SMA. Iya. Kebetulan waktu itu mau daftar di SMA 70 tuh. Nggak diterima karena Wah, kalau jadi itu jadi kakak kelas, jadi alumni gua apa? Iya. Senior Nah, tuh. karena disuruh nunggu sama kepala sekolahnya sampai sorean gitu, aku keliling-keliling di sekitar gunungan itu, gitu ceritanya. Kulihat ada orang lagi kayak apa yang pernah kulihat waktu zaman aku masih di Belitung gitu kan. Haho, teriak-teriak. Ini apa ini gitu kan? Kok tiba-tiba nemu suasana yang akhirnya aku datang untuk lihat mereka. Aku datang lihat mereka latihan apa. Sampai nggak lama gitu langsung kepengen terlibat. Langsung pengen ikut gitu. Udah nggak mikirin sekolah. Jadi niat sekolah tiba-tiba hilang, mana terperanjat dengan kayaknya udahlah gitu. Susah amat mau daftar sekolah gitu kan. Udahlah gua daftar ini aja gitu. Jadi bisa dibilang
Dari yang tadinya pengen masuk SMA langsung masuk Universitas Bulungan. Langsung Iya. masuk Universitas Rimba Raya. Rimba Raya. Universitas Rimba Raya. Oke. Nah akhirnya aku bilang, Mas gitu, saya boleh nggak terlibat untuk ikut ini? Oh ya, kamu tunggu aja, kamu lihat-lihat aja dulu. Oh gitu, oke, gitu. Udah, itu setiap hari datang ke situ hanya untuk ngelihat. Aku pikir kapan ini mau diajak untuk terlibat, udah pengen terjun aja gitu kan. Udah nggak tahan. Iya, sampai sekitar 2 bulan ngelihat pulang. Wah, sampai hampir tersinggung saya. Yang diajak apa gitu ya kan? Ini kok kayaknya meremehkan keinginan saya ini. Gitu. Sampai satu waktu aku perhatikan mereka reading apa segala macam gitu kan, dalam hatiku wah gitu, gue juga bisa kayak gitu, biarpun lu nggak ngajak gue juga gitu kan. Oh tiba-tiba agak-agak belagu gitu. Oke, nggak apa-apa gitu. Nah habis berpikir seperti itu, dipanggil sama sutradaranya bahwa yang peran waktu itu bikin rencana bikin pertunjukan drama Yunani Antigone. Wih. Zaman itu Antigone. Ada pemain yang nggak bisa gitu, akhirnya coba kamu seneng kan. Setelah nunggu 2 bulan sekitar nunggu gitu, itu diajak untuk duduk di lingkarannya itu udah seneng banget gitu Pak. Oh ya Mas gitu, duduklah kan di situ kan. Coba kata sutradaranya lah, coba kamu baca itu peran Haemon gitu, anaknya Raja Kreon gitu. Nah aku itu masih kuat tuh, aku termasuk orang yang kuat memahami dialog. Oh, Gitu. Itu kuat karena memang senang. Oh, karena senang. Jadi begitu disuruh baca itu dialog, aku udah sedikit paham dialog itu karena sering mendengar. Oh, oke. Gitu. Tak lepas skenario. Gila. Gitu. Udah coba. Agak syok juga tuh sutradaranya. Kok ini anak nggak baca tapi kok udah paham dialognya karena mendengar gitu. Kamu main, wah baru tuh. Langsung main. Kamu terlibat dalam proses seperti itu. Oh seneng, seneng pulang besok datang lagi sampai akhirnya tanteku itu dia pikir ini anak mau sekolah atau mau jadi seniman ini gitu. Kamu gimana gitu? Kamu belum sekolah loh. Kamu ini orang udah sekolah berapa bulan, gua baru masuk. Juga nggak peduli juga. Akhirnya masuklah gua ke SMA swasta. SMA Nusa Indah Taman Hati namanya, daerah Cipete. Daerah Cipete itu. Masuk juga status akhirnya, dicuekin, nggak jelas. Kamu SMA mana sih kata ayahku kan? Kok tanda tangannya SMA 46. Fotonya nih SMA kayak SMA buatan negeri, status nggak jelas, Terbuat ya, bukan? Nah itu yang menarik. Akhirnya ya jatuh cintalah gua dengan teater dan ternyata gua termasuk orang yang rajin, Ren. Rajin. Ya karena memang proses untuk sampai ke situ susah ya. Oh, iya. Artinya rajin di sini gue selalu datang awal, gue bersihin tempat latihan gitu, gue pel. Jadi itu buat gue latihan juga, latihan untuk masuk ke suasana latihan. Ya buat menurut teman-teman si Didi itu termasuk orang yang dia benar-benar sungguh-sungguh lah. Gitu. Jadi kalau misalnya di teater ini gua nggak ada produksi, gelisah gua.
gua harus nyari. Gua kan di Bulungan tuh banyak dulu teater, bukan cuma satu. Ada teater ini, teater Aquila, teater Tetas, teater Kosong, teater Sendiri, teater Siluet. Gua masuk semua, bro. Jadi nggak ada kata-kata gua nggak produksi. Jadi selalu gua ikut setiap kelompok teater. Jadi ini gila ini orang. Bukan cuma di Bulungan. Oh, akhirnya bukan cuma di Bulungan. Gua datang ke Rini Jaisman, gua datang ke zaman itu masih ada Pak Teguh ya, teater populer. Terlibatlah gua misalnya di dalam produksi-produksi mereka. Nah, sampai akhirnya perjalanannya nih udah coba untuk gimana caranya supaya gua bisa cari uang dari kesenian. Bisa gitu. menghasilkan Iya, menghasilkan. Kemudian gue coba ke sandiwara radio, gue coba ke dubbing. Dubbing. Udah ganteng gua. Ganteng, bro, ya. Zaman itu ya susah belum. Sandiwara radio tuh masuk ke situ itu kalau nggak ada yang mengajak gitu, ya kebetulan ketemu Ferry Fadli, udah kamu belajar sandiwara radio. Sementara gue sandiwara radio itu yang gue sempat ikutin tuh drama Mantili yang gitu. Iya, Saur Sepuh, zaman-zaman itu Tutur Tinular. Nah, sampai kemudian dubbing, hatam gue. Artinya hatam bener-bener itu menjadi ruang baru buat gue. Sandiwara radio, gue bisa menyalurkan semua kemampuan gue lewat dialog. Kemudian dubbing, bagaimana lip sync, ngikutin lip sync emosi di dalam film itu buat aku satu. Lip sync itu maksudnya Mas Di yang mengisi suara ya? Iya. Jadi orang ngomongnya beda apa? Iya, dengan bahasa Venezuela misalnya kita hajar dengan bahasa Indonesia. Itu kan kalau nggak peka sulit kita. Dulu filmnya apa Mas Didi tuh? Nah, dulu ya Cassandra, Maria Celeste. Buat yang suka nonton Cassandra dulu, ini pelaku suaranya ya kan? Alfonso yang jadi kakeknya Cassandra. Nah, sejak itu gua terus ya yang tadi ku bilang bahwa seni peran itu nggak hanya sebatas itu. Gue nongkrong dengan teman-teman musik. Teman-teman musik zaman-zamannya udah bantuin Mas Anto Baret ya zaman itu. Jadi remaja gue tuh udah banyak hal-hal baru, kumpul dengan seniman-seniman musik ya, udah recording, udah. Recording sempat juga masih. Iya, iyalah, kan kita jadi ini pasukan bodrek, pasukan yang apa? Kurkuran gitu-gitu. Masuk Adikarya Safari zaman itu. Didi Hasib. Siapa yang Adikarya Safari itu dulu pembawa acara hostnya? Edison udah bergaul sama pemusik-pemusik senior. Habis itu mulai mengarah ke film, bagaimana mengarah ke industri ya, sampai hari ini ya aku pikir cukuplah untuk menjadi material orang bicara apa, gue udah tahu lah, gue udah tahu. Bahkan terakhir itu gue mau tinggalin tuh dunia kesenian. Gue mau tinggalin. Kenapa? Karena aku pikir bosen ya pertunjukan di tim atau pertunjukan cuma di gedung kesenian gitu. Kupikir apa gitu loh yang energi yang harus gue bangun supaya apa yang gue dapet gue bisa lebih punya pengalaman baru lagi di dunia teater. Nah, akhirnya ketemulah sama seseorang yang agak absurd juga tuh ketemunya. Didi Hasim ya, lo Mbak kenal saya di mana gitu kan. Oh, saya pernah nonton pertunjukan kamu gitu. Sekarang kegiatan kamu apa? Wah, saya udah mau pensiun saya dari dunia seniman ini. Bilang proses berbulan-bulan, tiba-tiba main cuma sekali, 2 kali
lagi. Itu pun juga nggak pernah jelas. Kita dapat sponsor apa segala macam. Wah, berat kalau begini berkesenian. Mendingan gue jadi tukang parkir aja lah. Oh iya, sampai Gitu. Iya, gua di tukang parkir di Blok M ganteng, bro. Ganteng, bro. Gitu. Akhirnya gua sampai berpikir seperti itu. Nah, malam itu akhirnya gua ketemu sama seseorang Barestu itu, kemudian dia tawarin gua untuk ikut audisi di Bali, ya kan, apa namanya, kemudian ya kalau gua panjang ceritain perjalanan bagaimana gua masuk ke teater industri ya, teater yang memang profesional, itu memang mereka menyikapi teater itu kayak sebuah pekerjaan. Jadi totalitas artinya sutradara duduk berbarengan dengan lighting, dengan musik, dengan kostum. Jadi ya begitu dia mengutarakan sesuatu semua sudah mencatat gitu. Jadi dia nggak satu-satu, dia nggak besok orang lighting ngeliat, enggak. Mereka memang industri ya, memang mereka mengemas teater, bahkan itu teater yang diangkat mereka itu Ila Galigo itu ya satu teater yang nggak pernah digarap oleh seniman-seniman di kita. Ini ya, apa Mas Didi yang tur ke Eropa ya? Iya, ya, yang kemudian itu dipresentasikan di Esplanade Singapura, habis itu ke Amsterdam, ke Barcelona, ke Perancis, ke Madrid, ke Melbourne, sampai ke New York. Sampai ke New York? Sampai itu ke tahun berapa Mas Didi? 2011 gua, dari proses tahun 99. Proses 99 sampai 2014 terakhir gua main di Artpreneur. Oh gila, panjang ya. Jadi seni juga yang bisa ngebawa Mas Didi pergi keluar keliling dunia. Wah, mimpi itu, bro. Ya itu tadi, mimpi. Ya, kupikir ya karena yang tadi yang selalu kita bilang ya, energi positif ketika kita yakin bahwa ini pilihan hidup kita gitu kan, yang nggak mungkin bisa menjadi mungkin, tapi yang penting tuh seni kehidupan itu yang kemudian bisa mengantar dari perjalanan itu. Kupikir itu ya, dari Belitung ke New York yang membawa adalah eksistensi. Iya kan, konsisten ya kan, sampai milih sekolah, gua teateran aja gitu. Iya. Ternyata spirit itu Mas Didi kuat sekali gitu. Walaupun dari Belitung akhirnya sampai ke New York, itu menjadi sesuatu yang wajar gitu. Iya. Dia kan diantar oleh spirit yang kuat. Iya. Tapi itu ya dibutuhkan komitmen juga. Iya. Setengah-setengah kan Mas Didi ya. Ya makanya ya buat teman-teman yang generasi muda ya, aku pikir memang hari ini nggak bisa misalnya mereka taruhlah ingin masuk ke dunia keaktoran ya, ketika mereka punya keinginan itu kadang-kadang aku nangis di depan mereka. Oh ya? Aku nangis apa penyebabnya di depan Mas Didi? mereka ya, karena ya maaf ya, aku yakin yang ada di dalam pikiran mereka setelah mereka belajar tentang seni peran, mereka langsung punya keinginan untuk gua harus menjadi apa yang ada di dalam pikirannya. Taruhlah sebagai pemain gitu ya, gua datang ke satu tempat, mungkin gua harus casting apa, mungkin itu yang ada di dalam pikiran mereka. Sementara yang aku rasain, ya ampun, lu nggak segampang itu lu. Proses di depan itu panjang sekali. Itu malam-malam gelap-gelap, mendengarkan suara alam segala macam. Itu kan yang orang nggak tahu. Ya kan? Iya. Ya kan, hubungan sebab akibat. Akibatnya menjadi luar biasa karena proses pelajaran luar biasa. Ya itu juga yang selalu kusampaikan ke teman-teman yang baru belajar, ya bahwa sebetulnya kesenian itu dasarnya dia harus ke alam dulu.
Oh, ke alam. Ke alam, dia ke alam dulu. Jadi mengenal karakter nggak alam. bisa dia hanya sekedar belajar teknik. Dia harus tahu alam, lingkungan. Nah, gue jadi pengen nanya nih Mas Di. Berarti ya Mas Di ya, dari pengalaman dan proses panjangnya Mas Didi berkesenian, berteater, sampai musik. Yes. Apa yang membedakan proses Mas Didi waktu Mas Didi jalanin di tahun itu, selama proses Mas Didi sama yang ada sekarang ini bagaimana Mas Didi? Iya. Apa perbedaannya? Atau memang lebih bagus sekarang kah? Atau Iya, bagaimana? kalau sebetulnya sekarang ini lebih gampang ya untuk mencapai apa yang diinginkan ya, karena ruang di media sosial itu lu bebas berekspresi, apapun lu bisa lakukan sekarang. Kalau dulu kan ya kita melakukan sesuatu itu kan, misalnya mau bikin pertunjukan gitu ya, kita harus ngumpul dulu, kita harus diskusi dulu gitu. Kita harus berpikir nanti mainnya di tim atau di gedung kesenian. Nanti itu kelamaan itu. Kalau sekarang itu ya kita lihat aja sekarang. Buat aku anak-anak muda sekarang luar biasa kreatif mereka. Kreatif ya. Mereka dalam durasi pendek mereka bisa menghibur. Itu buat aku ya ada stand up misalnya. Bahkan hari ini yang kita sebut monolog itu anak-anak sekarang itu nggak ngerti apa sih monolog. Padahal monolog itu sebetulnya dasar sebelum lo masuk ke seni keaktoran. Monolog. Iya, sebelum monolog itu kayak gimana sih Mas? Dia misalnya dia mengantar peristiwa yang sedang terjadi di dalam dirinya, kemudian dia menjadi persoalan yang ada di dalam cerita, kemudian dia mengemas itu menjadi komedi, itu tragedi. Oh itu jempalitan tuh monolog. Nah orang bilang gua jago untuk monolog. Tapi sebetulnya kalau yang tadi pertanyaan lo untuk kita bawa ke masyarakat kekinian, itu buat gua dengan stand up apa segala macam, wah lebih kerenan stand up kayaknya gitu. Jadi stand up itu seperti monolog juga ya? Iya, ya stand up itu kan dia cuman punya konsep. Stand up itu kerangkanya, smashnya di mana, itu semua bisa diatur. Tetapi gue pribadi dengan stand up, gue kagum mereka bisa mengemas sebuah peristiwa dalam durasi pendek, dan gue belajar tentang stand up. Walaupun menurut stand up nih, teman-teman stand up, wow, kalau Bang Didi sih keren loh, keren dari mana? Enggak, Bang Didi tuh nggak sadar ya kalau Bang Didi tuh kalau cerita mengekspresikan sesuatu, buat kita keren loh Mas. Iya, gue setuju. Kenapa Mas Didi? Mas Didi itu kan cuma nggak pernah mau mencoba, Mas Didi malah gue di anjing sekali, ku bilangnya anakku. Soalnya ketika Mas Didi bercerita apapun itu, saya langsung jatuh cinta Sama gue juga. Ekspresif sekali gitu kan. Bisa nggak dicontohin Mas Didi sekali? Kayak gimana tuh yang Mas Didi? Kira-kira apa sih? Iya, kalau gue cerita tentang true story gue misalnya, kalau gue bicara tentang true story gue, mungkin akan menjadi sesuatu yang misalnya yang tadi lu bilang, lu mendengarnya bisa terpukau gitu. Iya, benar. Tetapi belum tentu juga peristiwa yang ada di dalam gua, kalau gua ceritain kepada orang yang nggak tahu gua nggak tahu apakah mereka bisa ketawa atau enggak. Nah, itu yang menjadi problem gua. Karena menyampaikan sesuatu itu, kalau penonton dia nggak mau bertele-tele, dia lebih seneng kayak konsep stand up, coba ger. Tapi ya itulah yang menjadi problem di gua ya. Akhirnya gua menyebutnya kalau gua bukan stand up komedi, gua stand up tragedi aja. Gua tragedi aja lah. Oke juga tuh stand up tragedi. Misalnya stand up tragedi itu seperti ini gua bilang, Mas Didi, ingat saya nggak Mas? Aduh
siapa ya? Gua bilang gua nggak inget, gua nggak enak. Oh iya. Waduh mas, lama kita nggak ketemu mas ya. Ayo mas, ikut saya mas. Lo mau kemana lo? Gitu. Udah mas, tenang aja mas. Mas Didi ikut saya. Ngeluarin dompet. Duit saya, duit Mas Didi. Wah, gue bilang oke juga ini. Gitu, lu mau bawa gue kemana? Mas, tenang aja mas. Kita happy mas. Kita ke puncak mas. Happy, tenang aja mas Didi ikut. Ayo, giring gua. Ini siapa ini orang ini? Udahlah karena lagi nggak ada kegiatan, gue pikir oke juga. Udahlah gue ngikut aja lah kan. Waduh, ini lu kenalin Mas Didi nih. Gitu, lu kenalin. Oh ya, oke gitu. Duduklah gue di belakang. Ingat gue naik mobil Lancer. Doi naik mobil Lancer. Duduklah gue. Zaman itu keren Lancer tuh. Tenang Mas Didi. Kita senang-senang mas. Mas kita ke ini dulu ya, circle dulu. Wah zaman itu circle. Oh iya. Circle. Belikanlah gua bir kalengan. Sekeranjang bro, setas plastik itu. Mas Dede, mainkan. Oke, gue bilang nih kayaknya emang bener-bener oke lo gitu kan. Jalan lah. Lu tahu apa yang terjadi? Begitu udah mau masuk ke tol, gitu. Tiba-tiba nyelip itu mobil, itu balik bro. Wah, jembalitan gua. Anjing lu bilang, lu bisa bawa mobil nggak sih lu? Yang bener dong, bawa mobil untung nggak kenapa-napa. Waduh, sorry Mas Didi. Nggak usah lu yang bawa mobil deh. Lu aja yang bawa mobil, lu. Gitu kan? Udah, ini tukeran lah. Gua nggak ngerti nih, entah dia giting, entah apa. Gua nggak ngerti. Naik lagi bro. Dia terbalik lagi Chan. Wow, sampai itu aluminium di tol itu dihajar. Itu gua. Untung gua nggak kenapa-napa. Gua keluar, gua ada benjol-benjol juga. Gua ambil kayu ya. Wah, hajar lu. Anjing lu mau bunuh gua lu anjing. Udah gua kayak orang kesurupan gua. Waduh, sorry mas, gitu sorry mas. Ayo. Datang patroli kan. Dibawa mereka ke pos. Aduh, sorry mas. Enggak ada sorry-sorryan. Gua mau pulang. Gua nggak mau ikut. Anjing semua. Gitu gua. Lu ngasih, ini gimana Pak? Mana duit gua? Lu duit apa mas? Lu inget nggak pertama kali lu ngajak gua apa? Duit gua. Itu yang bikin gua mau ikut, anjing. Gua bilang, mana duit gua? Oh iya, kasih lah duit gua kan. Udah. Gua balik naik bus gua, kamu rambutan. Nah ini yang gua bilang konsep stand up tragedi ya gitu. Anjing gua. Misalnya tuh, jadi banyak tuh hal-hal yang agak absurd dalam komedi atau tragedi gitu. Sampai ya besok gitu. Banyak tuh gua ngalamin peristiwa-peristiwa di Bulungan itu. Makanya mereka tuh kalau ketemu gua apa, "Di, cerita lagi dong di apa gitu." Banyak ceritanya anjing. Ada yalah gitu. Nah, jadi misalnya itu kan menarik sebetulnya kalau tiba-tiba ada ruang gua untuk membicarakan apapun, gua nggak bermaksud gua bikin lu ketawa, nggak ada ceritanya. Mau cerita aja. Komedi itu bukan itu. Makanya gue bilang di dalam komedi ada tragedi, dalam tragedi ada komedi. Jadi kita dalam tragedi ada komedi itu. Ini keren ini. Misalnya. Wah, tapi dengan kita bikin ini ya bisa jadi suatu waktu mereka jadi tahu ya, mereka udah nggak butuh seorang perform itu harus lucu atau nggak lucu. Yang penting sebetulnya entertain itu kan lebih ke spontan, menghibur, mau cerita apa. Dan itu banyak bro, cerita tuh story gue bro. Itu kalau dibukukan, itu kalau gue kemarin ketemu sutradara, lu tuh keren kalau cerita, ayo dong, lu bikin konten ini, cerita lu tuh menarik, ekspresi lu cara menyampaikan itu pure.
Iya Pak De, ntar Pak De. Lu ntar aja lu, buru lu. Lu kalau itu masih, itu tetap aktual deh. Lu kalau cerita-cerita lu itu lu share apa, lama-lama orang juga akan memahami bahwa lu punya satu konsep yang menarik dalam bertutur, misalnya. Berbeda. Misalnya, gitu. Tapi ya kan nggak bisa kita yang selalu gue bilang apa yang kita lakukan itu kadang-kadang memang nggak bisa kita rancang. Dia momentum-momentumnya itu. Gue yakin kalau memang suatu saat gue ketemu orang yang ya artinya gue nggak bisa sendiri dalam membuat sebuah konsep. Kita butuh kamera, kita butuh gitu-gitu loh. Jadi tim ini yang kemudian udah deh bikin deh kira-kira berapa ya posnya ya. Ayo, lu nggak usah mikirin apa-apa, lu mikirin konsep to story yang ada di dalam diri lu, apapun. Ya, ayo kita kemas ini menjadi sebuah entertain. Misal, lu begini, nggak bisa gua sendiri, harus ada di lu begini dia. Gua butuh itu, gua nggak bisa. Iya, misalnya. Ya mudah-mudahan lah. Yang menarik juga apa ya, Mas Didi itu bukan cuma bisa acting baik gitu kan, tapi nyanyi Mas Didi. Nyanyi. Iya kan tadi bagian dari teater harus bisa nyanyi juga kan. Nyanyinya unik ya kan? Iya benar. Bang ngerti itu kan? Ya kalau menurut teman-teman, gue tuh kan main gitarnya kan juga nggak ada. Gue main gitarnya nggak ngerti gue, tapi rasa gue kalau nyanyi tempo, rasa harmoni itu gue sangat paham tuh. Oh iya. Gue itu tuh yang menurut gue inner dari sebuah menyampaikan, entah itu nyanyi, entah itu monolog, entah itu apapun, baca puisi itu rasa ya? Pengalaman batin itu yang kemudian menjadi energi. Aku pikir itu ya. Jadi lengkaplah untuk sebagai seorang entertainer. Gua bukan konyol-konyolan, tapi memang kemampuan. Ini berarti sesuai sama tema kita ya, ngopi ya, ngobrol pakai hati nih. Ngobrol pakai hati nih, ngobrol pakai hati nih, soal rasa soalnya. Nah Mas Didi, gue masih sebenarnya gue tertarik banget sama semuanya nih yang kalau diceritakan panjang banget. Lebar. Ada nggak satu? Tapi bisa nanti, nanti kita cerita lagi. Bisa begitu, nanti ini kan bisa kita satu maksudnya ada nggak satu yang berkesan buat Mas Didi yang bisa kita share di sini dulu nih? Entah itu karya, entah itu lagu atau apa? Iya, yang tadi aku sampaikan, aku banyak ketemu seniman-seniman yang unik ya, seniman-seniman di jalanan itu yang buat aku pada saat itu ya ampun, ini orang-orang luar biasa ya jalanan itu ya. Memang betul-betul karya-karya mereka itu berangkat dari rasa semua. Nah, yang gue mau ceritain, gue ketemu seorang seniman musik yang begitu ketemu, aku nggak tahu kalau dia itu pemusik gitu. Gitu ngobrol, namanya Mehong, almarhum Mehong. Dia dari Bandung, Jawa Barat. Nah, suatu hari ya itu aku selalu mengenal orang itu kalau misalnya aku ngelihat orang nih, kayaknya nih orang unik ya. Gue pengen tahu ya apa ya yang ada di dalam diri dia. Gue selalu gue selalu siapapun, gue punya kebiasaan untuk merespon orang itu, mau siapapun. Kalau gue lihat ini orang unik, gue seneng ngamatin, karena itu juga bagian dari yang aku sebut seni peran itu. Gitu. Jadi banyak hal yang gue coba untuk. Nah, ternyata dia begitu
main musik itu anjing, gue bilang ini orang keren amat di zaman itu ya. Makanya nanti yes, ada lagu yang tadi kita buka di opening itu salah satu lagu dia. Salah satu karyanya. Iya, Nirusiano. Liriknya kan aktual bro, masih keren. Betul. Loh kok aku dibilang Nirusiano, padahal bila disuruh pun itu kan wajar banget liriknya. Gitu. Nah, mulailah gitu. Oh ternyata dia senang kalau apa yang dia ekspresikan itu yang dengar itu respect. Misalnya kayak lu dengerin gua nyanyi, sama kayak gua dulu dengerin dia nyanyi. Anjing keren banget gitu kan. Dia nyanyi aja. Nah gua kan tiap hari dengar, setiap hari ini akhirnya kerekam gua. Dan sampai hari ini gua hafal materi-materi lagu dia. Salah satu karyanya lagi nih Mas Didi. Iya. Nyanyi deh. Ya, itu ada judul lagu yang judulnya Non Migas yang Sederhana. Itu Non Migas yang Sederhana. Dia bicara tentang daun ganja ya. Yang dulu itu kan reggae itu kan orientasi reggae yang dulu Imanes, kemudian itu kan orientasinya Marley ya, wuye gitu. Nah, gue ngelihat reggae yang dimainkan almarhum Meong ini, dia bertutur, bercerita gitu. Dia ndak ada orientasi Marley. Temponya iya. Gitu. Nah, mulailah gua kagum dan selalu dia kemana, gua cari tahu ke rumah dong, sampai hayat hidupnya. Dan gua salah satu orang yang merekam karya-karyanya. Jadi kalau teman-teman di tim, di Blok M, kalau ketemu gua ada gitar di nyanyiin lagu Meong dong di kangen gua. Gitu-gitu. Oke lah. Penutupnya gue pengen denger lagunya. Kita siapin belum. Ini bakalan panjang episode. Iya, nanti kita ngobrol lagi. Kalau ini gimana? Nggak cukup gua harus 5 episode gua. Khusus. Belum kita ngomongin sinetron. Iya. Oke. Nah, kangennya kan. Gimana? Sebuah lagu berjudul Non Migas yang Sederhana karya Mehong. Ganja bukan dari Jamaika. Ganja Medan Aceh pun ada. Ganja tak sayang uang. Ganja yang penting senang melayang. Asap-asap menari-nari, lingkaran angan-angan. Sayang ganja dilarang negara, padahal non migas yang sederhana. Ganja bukan dari Jamaika. Ganja Medan Aceh pun ada. Ganja tak sayang uang. Ganja yang penting senang melayang. Asap-asap menari-nari, lingkaran haha hihi. Sayang ganja dilarang negara, padahal non migas yang sederhana. Ganja bukan dari Jamaika. Ganja kalau punya bagi dong. Bagi dong.
bakalan panjang obrolan dengan Mas Didi. Ntar kita akan sambung lagi di episode selanjutnya. Terima kasih banyak udah yang luangin waktu untuk nonton di RSG TV. Tepatnya dia adalah tempat base camp anak gaul seni coy. Top. Iya, top ya. Mas Didi, terima kasih banyak udah mampir-mampir di AGS. Iya, ntar kita ngobrol lagi. Tos dulu Bang, biar nggak selek. Asik. Oke, Nanti kita garap nih lagunya, nggak apa. Oh iya, ntar kita garap lagu ini apa? Garap lagu ini ya, kita garap ya. Ini Karena ini Amal Jariah buat sahabat almarhum Meong. Oke, kita akan dedikasikan lagu ini sebagai sumbangan kita yang nantinya kita berharap jadi sebuah masukan buat keluarganya atau gimana? Ya pokoknya Amal Jariah, keluarga, semua sanak familinya. Oke. Sahabat-sahabatnya kita masukkan dedikasikan ke hasilnya Amal semua. Jariahnya ya. Mantap, ini sangat mulia. Terima kasih banyak. Sekali lagi, sampai ketemu lagi di AGS Anak Gaul Seni. Yo man. Top nih, ini ngeri nih. Kita foto dulu. Goyang dunia industri. Thumbnail, foto thumbnail dong.